Tuh, nggak nyala tuh ke atasnya tuh. Ya kan? Nggak nyala. Kemarin nyala mulu. Sahabat Omoda E5, hari ini kita akan ke dealer Cherry Omoda. Kebetulan saya dealernya itu karena belinya di Bekasi, Cherry Bekasi. Jadi hari ini saya menuju ke Bekasi untuk setting dua item. Item yang pertama itu yang saya kira harus dimiliki oleh seluruh sahabat Omoda E5 ya, yaitu Carling O. Jadi ini mobil mau saya setting Carling O-nya. Sebetulnya ini mobil sudah 2 minggu ya. Cuman karena langsung nyampe sore, maghrib nyampe, malamnya langsung kita bawa ke Dieng kemarin. Langsung kita bawa jalan dan nah ini kita baru sempet mau ke bengkel Cherry. Kita sudah janjian dengan teknisi Cherry Omoda Bekasi untuk disettingkan Carling O-nya. Sama satu laginya itu item yang kedua, nanti saya mau setting headlampnya. Jadi ini Omoda E5 ini yang punya saya mungkin ya, saya nggak tahu kalau yang lain mungkin sudah disetting oleh teknisinya mungkin ya. Kalau yang punya saya ini kebetulan kalau kita turn off ya, kalau kita turn off, kita matiin Omoda, kita keluar, kita tinggalin, ini headlampnya itu nyala gitu loh. Saya awal-awal kaget loh, kok ini sudah dimatiin mobil kita ini, Omoda ini kok masih nyala lampu headlampnya. Nah cuman memang ternyata baru beberapa detik, mungkin kisaran antara mungkin ya 5-10 detik lah, 5-10 detik kemudian baru headlampnya itu baru mati. Nah saya pengennya itu jangan nunggu 5-10 detik gitu loh. Saya pengennya itu begitu saya turun keluar dari pintu mobil Omoda ya sudah mati gitu. Saya pengennya begitu. Nah ini mau saya setting. Mau kita minta teknisi Omoda untuk men-setting. Nah syukur-syukur nanti settingannya itu dari head unit ya. Kalau settingan dari head unit nanti saya minta diajari oleh teknisi supaya ngajari saya untuk setting supaya headlamp itu bisa mati off, kita keluar lampunya off tanpa harus nunggu sekian detik dulu. Khawatirnya sahabat-sahabat Omoda yang lain seperti itu, nanti loh kok nyala terus ya meskipun cuma berapa detik ya. Nah ini nanti kalau dapat ilmunya ya nanti saya sharing ke teman-teman sahabat Omoda yang lain kalau settingan dari awalnya sama dengan punya Omoda saya. Nah, yang kedua, yang pertama tadi saya mau minta untuk disettingin Carling O. Sebetulnya apa sih Carling O? Nah saya sendiri belum tahu nih fungsi-fungsi Carling O apa aja, tapi secara umum yang saya pahami Carling O itu kan sebetulnya hanyalah bagian dari fitur. Ini kan fitur kita banyak nih ya, fitur kita terutama di headlamp itu hampir semuanya itu fitur ada di headlamp, ada di head unit. Jadi semua fitur hampir semuanya ada di head unit, artinya jantungnya itu ada di head unit. Nah, semua fitur adanya di head unit. Jadi kecanggihan fitur apapun yang di Omoda E5 ini adanya di head unit. Nah sebetulnya Carling O itu juga sama, sebetulnya fitur juga, bagian dari fiturnya yang diberikan oleh Omoda, hanya saja tempatnya yang terpisah, atau mungkin bahasanya fiturnya itu fitur telematik. Kenapa telematik? Karena kalau dalam kan internal ya, karena telematik dia agak jauh, maticnya itu jauh, artinya terpisah dari head unitnya, maka dikatakan fiturnya fitur telematik. Nah fitur telematik ini nempelnya di mana? Nah, ternyata Omoda itu menempelkannya sama dengan mobil listrik yang lain, saya kira. Disematkannya itu di smartphone. Jadi fitur Carling O ini disematkan ada di smartphone atau di handphone kita. Handphone yang biasa kita pakai apa itu yang nanti akan diinstal aplikasinya, sekaligus juga mungkin nanti ada unit yang akan dipasang, yang akan diinstal, akan di setup. Jadi
alat itu, alat Carling O-nya yang akan menghubungkan dari smartphone dengan perangkatnya yang akan ditanam. Saya nggak tahu di mana nanamnya, saya nggak paham juga. Nanti saya tanya di mana nanamnya, diinstalnya di tempat mana, saya nggak tahu ditempatkannya. Nanti mungkin saya akan tanyakan ke teknisi Cherry Omoda Bekasi. Jadi nanti akan ada part 2 sambungan sebelum instalasi Carling O dan nanti setelah diinstalasi Carling O. Nah, fitur-fiturnya apa saja nanti setelah dipasang, baru nanti akan kita sharing apa sih fitur-fitur dari Carling O yang nanti diinstal oleh teknisinya. Jadi begitu sahabat Omoda, nanti akan kita sambung lagi di part kedua ketika nanti Carling O sudah diinstalasi sudah terpasang di mobil Omoda ini. Oke, kita kebetulan ini berapa detik lagi nih baru mau nyampe. Ini tinggal putar balik putar balik paling ya nggak sampai 1 kilo. Ini nyampe di di dealer Cherry Omoda Bekasi. Oke, sahabat Omoda sekalian, insya Allah akan kami lanjutkan nanti setelah sampai di dealer, dan mungkin syukur-syukur pada saat pemasangannya, syukur-syukur pada saat setup infrastrukturnya Carling O, syukur-syukur kami diizinkan supaya bisa divideokan, syukur-syukur. Tapi kalau memang nanti di SOP-nya misalkan tidak diperkenankan, ya izin ke sahabat-sahabat Omoda, paling nanti setelah dipasang, setelah terinstalasi, baru saya akan sharing terkait dengan apa sih fungsi dan kemanfaatan dari Carling O. Oke, terima kasih sahabat Omoda. Alhamdulillah kawan-kawan semua, ini kita sudah sampai sales representatif Cherry Bekasi, dan ini Omoda sudah dibawa oleh teknisi untuk menuju ruang instalasi Carling O. Sudah dibawa ya kawan-kawan oleh teknisinya itu. Ini gedung representatif, sales representatifnya Cherry Bekasi. Silakan yang mau mampir. Dan kita tunggu proses untuk instalasinya. Oke, Bang Adnan. Ini Bang Adnan sebagai teknisi Cherry Omoda Bekasi ini. Mobil ini kan mau pasang Carling O. Nah, coba tolong bedain ini Carling O di boxnya. Misalnya Bang Adnan bukan 2 nih, 1, 2 nih. Yang satu yang mana, yang 2 yang mana nih, punya saya yang mana nih? Tolong jelasin, apa bedanya Bang Adnan? Silakan Bang Adnan. Jadi ini saya pegang adalah di box ya Pak ya. Iya. Registrasi Carling O. Nah, yang di tangan sebelah kanan saya ini box untuk versi yang pertama. Batch yang pertama, ya yang kanan tuh batch yang pertama ya. Ya. Oke. Untuk yang di tangan kiri saya, yang lebih lebar ini adalah batch yang kedua. Oke. Nah, untuk mobil pagi ini, dia masuknya batch kedua. Jadi sudah terinstal yang baru ini. Jadi selanjutnya tinggal registrasi aja, nggak perlu diganti. Oke, jadi kesimpulannya mobil saya kan berarti masuknya batch yang kedua. Betul. Kalau batch yang kedua, boxnya gedean. Betul. Nah, kalau yang kecilan itu batch yang pertama. Betul. Nah, kalau yang mobil yang batch kedua itu sudah terinstal, gitu kan ya. Kalau yang batch pertama kan belum terinstal ya kartunya. Kalau yang batch kedua sudah terinstal di boxnya, cuman belum diregistrasi. Betul. Nah, sekarang ini mau diregistrasi. Betul. Nah, yang bisa registrasi kebetulan teknisinya di sini Bang Adnan dari Cherry Bekasi akan akan meregistrasi Carling O-nya saya. Gitu ya Bang Adnan ya? Betul. Oke, terima kasih Bang Adnan. Kalau gitu tolong bantu untuk diregistrasi Bang Adnan. Terima kasih Bang Adnan. Mau ngelanjut Bang Adnan. Ini yang lama, batch yang pertama. Batch pertama ini. Ini batch yang kedua. Tuh beda, yang lama sama yang kedua. Yang lama begini, yang kedua begini. Tadi udah dijelasin sama Bang Adnan. Ya, tuh.
Ini Bang Iza lagi masang Carling O. Masangnya itu ternyata di bawah jok ya, di bawah jok bagian depan ya, bagian depan kiri, bukan jok supir ya, bukan jok supir, tapi jok samping supir depan kiri. Ini lagi dipasang Carling O-nya sama Bang Iza. Setelah dipasang, tadi alatnya juga sudah kita unjukin ya ke sahabat omoda sekalian. Sahabat material yang lagi dipasang atau material Carling O yang lagi dipasang oleh Bang Iza. Ini proses update software ya Bang Iza ya. Ini update software. Ini dari teknisi Cherry Bekasi lagi diupdate nih. Sahabat Omoda, ini lagi diupdate karena tadi sudah pasang Carling O, sudah selesai. Nah sekarang ini lagi diupdate softwarenya untuk lebih terkini lagi. Nah, tuh. Nah, end session. Nah lagi loading. Cherry versi 60.50. Ini masih resolving vehicle configuration. Masih scanning sahabat Omoda. Dalam beberapa menit insya Allah proses ini selesai. Kalau sudah selesai berarti sudah terupdate aplikasi Omoda i5 nya. Ya kalian udah ini software sini. Oke. Sudah oke semua ya Bang Iza ya. Sudah oke. Semuanya udah oke, tinggal exit ya Bang Iza ya. Oke. Ini ada BMS, ya. CDU sama yang update barunya ya. Jadi ada berapa ini? Ada berapa item yang diupdate Bang Iza? Tiga mesin ya, BMS ya, baterai management system ya. Sistemnya. Di sini versinya yang sebelumnya. Oh, sebelumnya mana? Sebelumnya. Versi 4. Oh, sebelumnya versi 4.00.03. 02. 02 sebelum. Oh, gitu. Jadi sebelumnya itu 04.00.02. Sekarang diupdate menjadi 04.00.023 gitu ya. Oke, sekarang udah ke-update. Terus terus apa lagi yang ke-update Bang Iza? CDU charging and CDU charging and discharging distribution unitnya. Ya, gimana sebelumnya gimana, setelahnya gimana Bang Iza? Sebelumnya untuk CDU-nya dia di 04.000. Oh, sebelumnya 04.00.00 sebelumnya ya. Nah, sekarang karena sudah softwarenya sudah terupdate jadi menjadi 06.00.00. Jadi dari 04 jadi 04 ke 06 begitu ya Bang Iza ya. Oke. Satu lagi apa Bang Iza? Di EPB Electronic Parking Brake. EPB ya, Electric Parking Brake-nya ya. 1 dan 2. Oh, sama EPB 1 sama EPB 212 ya. Oke. Sebelumnya versinya itu di 01.00.00. Oh, 01.00 tadinya yang EPB 1 ya, sebelum terupdate. Sekarang softwarenya ke-update jadi 01.00.02. Oh, 01 jadi 01.00.02 yang terupdate-nya gitu ya Bang Iza ya. Berarti kalau sudah 02 berarti sudah terupdate ya. Untuk EPB 1 ya. Oke, terus sama juga ya. EPB juga sama. Sama seperti itu. Oke. Nah, ini manfaatnya apa nih? Jadi perubahan fungsi ini jadi update ini apa aja? Tadinya EPB 1 sekarang jadi update tuh jadi gimana? Pengeremannya jadi gimana apa gimana Bang Iza?
jadi untuk sinkron sama T-box yang baru atau Carlingo yang Oh, jadi mensinkronisasi dengan T-box yang baru terregistrasi. Oke, jadi ini update software itu karena tadi ada instalasi T-box yang baru supaya T-box yang baru terregistrasi ini berkomunikasi, tersinkronisasi dengan head unit gitu ya. Iya, Maka dengan modul-modul jadi di head unitnya harus di-updating softwarenya. Nah, dengan di-updating software ini berarti software yang ada di head unit dengan di T-box udah nyambung ya, tersinkron ya. ya udah Ya Bang Iza ya. Oke. Oke, apa lagi Bang Iza? untuk penggantian Carlingo update-annya untuk 3 modul aja sih Pak. Oke, Gitu. berarti untuk Carlingo hanya 3 untuk Carlingo berarti updatingnya hanya 3 saja ya tadi ya. Oke, selain itu jadi dari BMS, CDU CDU sama satu laginya EPB. EPB. EPB ya. EPB 1 sama EPB 2. Oke. Bang Ica, apalagi Bang Ica? Setelah itu udah cukup ya? sudah Pak. Oke, berarti setelah ini artinya Omoda saya head unitnya sudah terupdate ya, versi software yang sudah terkini ya. Iya. Oke, terima kasih Bang Ica. Sama-sama, Terima kasih. Pak. Udah, oke. Bang Adnan, ini ada pertanyaan ini. Saya dari awal beli sampai dengan hari detik ini nih, kalau mobil di off, posisi turn off, terus kita keluar, nah itu lampu headlampnya itu masih nyala tuh, ya kan, masih nyala. Jadi mungkin nanti sekitar 10 detik kayaknya. Setelah 10 detik lampu itu baru off sendiri, dia mati. Nah pengennya itu saya tolong disettingin, dikasih tahu kita cara untuk mendelaykan atau mengoffkan ketika kita keluar dari mobil, ya lampu sudah ikut off juga. Jangan nunggu delay 10 menit dulu baru nanti off gitu kan. Nah tolong dikasih tahu kita dari awal sampai akhir, sampai nanti ini kan posisinya kan on nih, posisinya lampu nyala nih. Betul. Ya sekarang Bang Adnan tolong di guidance, dipandu, biar sahabat-sahabat yang lain juga nanti yang punya Omoda bisa setting ini tanpa harus datang ke dealer itu atau banyak nanya ke sales atau ke teknis. Udah ngeliat di sini, insya Allah udah bisa menyelesaikan solusi. Silakan Bang Adnan, dijelasin dari awal. Betul sekali ya Pak Haji. Jadi misalkan kita matiin mobilnya kemudian kita lock, itu nanti ada lampunya itu nyala terus kurang lebih 10 detik. Iya. Nah, jadi gimana caranya lampu ini mati ketika mobil kita lock? Nah, ini ada pengaturannya di head unit. Oh, di head unit ya. Ya, ada di tombol tengah. Oke. Nah, ini kemudian kita pilih menu vehicle setting. Yang warna Vehicle ungu ini. setting ya, yang warna ungu. Oke, Kita vehicle pilih yang setting. ini. Oke. Nah, nanti di sebelah kanan ini ada Pilihan ya, menu pilihan ya. Nanti kita bisa scroll ke bawah sampai ketemu dengan menu lighting setting. Oh, lighting setting ya. Betul. Pokoknya menu lighting setting. Oke, di menu lighting setting Kita pilih. kita pilih ya. Nah, di sini ada headlight height adjustment. Itu menyetel dari ketinggian headlamp ya. Iya, Lampu. benar. Kemudian ada headlight delay. Iya, headlight delay. Betul yang paling bawah ini ya. Betul. Nah, ini nih, maaf ini. Betul. Nah, ini yang ini ya. Nah, untuk yang headlight delay ini kita offin. Kita offin ya. Betul. Karena kalau masih on berarti kalau nanti kita keluar dari mobil delay masih delay gitu kan, masih nyala dalam setengah detik gitu ya. Betul. Oke, terus kemudian Nah, nanti headlight delay ini menunya kita off. kita geser jadi off ya. Ya, Jangan on, jadi- jangan delay, jangan on ya. Betul. Nah, jadi kita offin. Kalau udah off, Nah, kalau udah off, kita balikin lagi. oke. Ini kita matiin. Turn off. Oke. Kita coba. Oke. Sekarang kita kunci dari sini deh. Kunci dari sini Kita ya. kunci dari sini ya. Lihatin ke atas. Tuh, nggak nyala tuh ke atasnya tuh. Ya kan? Nggak nyala. Kemarin nyala mulu. Oke, terima kasih Bang Adnan. Sama-sama, Waduh, Pak Haji. atas ilmunya. Insya Allah ini bermanfaat untuk teman-teman Omoda yang lain dan juga yang lainnya. Insya Allah. Terima kasih Bang Adnan. Sama-sama. Terima kasih. Waduh, ilmu lagi ini.